Israel dan Hezbollah telah terjebak dalam kengerian saling balas serangan selama hampir setahun belakangan. Namun seminggu terakhir makin jelas Israel memutuskan untuk meningkatkan serangannya secara besar-besaran terhadap Hezbollah. Lagi-lagi dengan alasan meningkatkan eskalasi untuk meredakannya. Hezbollah sendiri bisa dibilang bukan lawan kaleng-kaleng bagi Israel. Mereka punya perlengkapan persenjataan yang mumpuni yang tentunya didapat dari bantuan Iran. Bahkan Hezbollah dikenal sebagai salah satu kelompok militan dengan persenjataan paling mumpuni di dunia. Bagaimana kekuatannya? Israel terus meningkatkan gempuran ke Lebanon di tengah seruan dunia agar mereka segera angkat kaki dari Palestina dan meredam konflik dengan Hezbollah. Dalam serangan Senin, 23 September 2024, serangan Israel menewaskan sedikitnya 274 orang dan melukai 1.024 orang di Lebanon. Serangan ini menjadi yang paling mematikan setelah perang Hezbollah-Israel tahun 2006. Serangan udara Israel pada Senin itu menghantam sejumlah wilayah di Lebanon termasuk kawasan yang jauh dari perbatasan. Kantor Berita Nasional milik pemerintah Lebanon, NNA, melaporkan serangan tersebut menghantam kawasan hutan di Provinsi Tengah Byblos, sebelah utara Beirut atau sekitar 130 km di utara perbatasan Lebanon-Israel. Nah, seiring datangnya serangan Israel, pihak Hezbollah menyatakan mereka menembakkan puluhan roket ke pos militer Israel di Galilea. Mereka juga menargetkan fasilitas perusahaan pertahanan Israel yang berkantor pusat di Haifa untuk hari kedua. Roket yang kerap digunakan Hezbollah untuk perang melawan Israel adalah Katyusha. Katyusha sendiri merupakan roket buatan Rusia yang punya jangkauan hingga 40 km. Selain roket buatan Rusia, Hezbollah juga kerap menggunakan rudal-rudal pasokan dari Iran seperti rudal Shahin, rudal Fateh, rudal Fajr, rudal Scud BCD, roket Zelzal, hingga roket Falak. Rudal balistik Fajr 5 memiliki jangkauan hingga 75 km. Rudal anti-tank Rad-23 memiliki jangkauan hingga 70 km. Sementara itu, rudal Fateh 110 nyaris sama dengan Scud BCD yang memiliki jangkauan 250-300 km. Roket Falak 1 punya jangkauan hingga 11 km. Roket Zelzal 1 memiliki jangkauan hingga 160 km. Selain roket, Hezbollah juga punya sistem pesawat nirawak atau drone yang hampir seluruhnya dipasok oleh Iran dan digunakan untuk pengintaian serta menyerang target sasaran. Beberapa drone yang dimiliki Hezbollah diantaranya Mirsad-1 atau Ababil T yang memiliki jangkauan 120 km. Kemudian ada juga Mirsad-2 atau Mohajer 4 yang mampu menjangkau hingga 150 km. Ada juga Ma'arab atau Quds Yasir yang bisa terbang sampai 200 km. Drone Karar juga tak kalah canggih karena mampu menjangkau hingga 1.000 km. Yang lebih canggih yakni Shahid 129. Pesawat nirawak ini bisa terbang sampai 2.000 km. Hezbollah pun dilengkapi dengan pertahanan udara portable seperti SA-16 dan 18 yang punya jangkauan hingga 1,5 km. Sistem pertahanan udara SA-7 yang memiliki jangkauan hingga 3,4 km, hingga sistem pertahanan udara Misakh 05 yang memiliki jangkauan hingga 6 km. Sistem rudal permukaan ke udara juga masuk dalam daftar senjata yang dimiliki Hezbollah untuk perang melawan Israel. Hezbollah memiliki sistem SA-14 dengan jangkauan hingga 4,5 km, SA-8 dengan jangkauan hingga 10 km, SA-22 dengan jangkauan hingga 20 km, dan SA-17 dengan jangkauan hingga 50 km. Meningkatnya eskalasi konflik Israel-Hezbollah ini menimbulkan kekhawatiran akan dimulainya perang terbuka di antara kedua pihak. Hezbollah telah mengancam terus melanjutkan serangannya sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina dan Hamas. Mereka menyatakan akan terus melancarkan serangan hingga ada gencatan senjata di Gaza. Sebagai balasan ancaman, Israel telah menyerukan agar penduduk Lebanon Selatan mengungsi dari rumah dan bangunan lain tempat Hezbollah diklaim menyimpan senjatanya. Yang pasti, situasi di Timur Tengah bakal kian memanas. Bagaimana kelanjutannya? Nantikan di Bahas Peristiwa berikutnya.